Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan konsep manusia sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi ini serta implikasinya dalam kehidupan sosial di masyarakat dan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Ya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, terdiri dari Jasmine Azhara, Alfian Dwi Ramadan, David Saputra, Dia Ayu Listio Kurniawati. Dan untuk selanjutnya, awalnya kami akan menerangkan manusia menurut pandangan Islam. Jadi, manusia menurut pandangan Islam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah al-insan. Kata al-insan sendiri, konteksnya selalu menampilkan manusia sebagai makhluk yang istimewa secara moral maupun spiritual yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raganya. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan orang lain, akibatnya perbedaan fisik, mental, dan kecerdasannya. Manusia juga memiliki keterbatasan seperti gelisah dan tergesa-gesa, gembira bila dapat menikmat, susah bila dapat cobaan, kikir, resah, dan gelisah, dan sebagainya. Karena itu manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang mulia. Dan yang kedua ada al-nas. Kata Allah menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan sosial secara keseluruhan tanpa melihat status, keimanan, atau kekafirannya. Kata Allah digunakan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa karakteristik manusia senantiasa berada dalam keadaan labil. Meski manusia diberikan berbagai potensi untuk mengenal Tuhannya, namun hanya sebagian manusia yang mengikuti ajaran Tuhannya. Dan yang ketiga adalah al-bashar. Secara etimologi, al-bashar memiliki arti seperti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didomisili bulu atau rambut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-bashar mengandung pengertian bahwa manusia mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk terhadap hukum alamiah, baik berupa sunatullah maupun takdir Allah. Dan yang terakhir ada Bani Adam. Adapun kata Bani Adam dan Zuriyat Adam yang berarti anak Adam atau keturunan Adam yang digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari keturunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia dalam konsep Bani Adam adalah sebuah usaha pemersatu, tidak ada perbedaannya sama sekali, yang juga mengacu pada nilai penghormatan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mengedepankan HAM, karena yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Sang Pencipta. Dan yang kedua, menjelaskan manusia dalam arti filosofi. Secara garis besar, menurut Murtadlo Muntahari, manusia adalah makhluk serba dimensi. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang ada, seperti dimensi pertama, yaitu secara fisik. Secara fisik, manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat, dan menikah supaya ia dapat tumbuh dan berkembang. Dan untuk dimensi kedua, manusia memiliki jumlah emosi yang mengartikan bahwa manusia ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga yaitu manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dan dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan. Dan dimensi yang terakhir, manusia mampu mengenali dirinya. Dilanjutkan tentang eksistensi manusia sebagai hamba Allah. Ketika kita berbicara mengenai eksistensi manusia sebagai hamba Allah, manusia adalah hamba Allah. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan ubudiyah. Konsekuensinya, manusia harus tunduk dan patuh pada semua ketetapan Allah. Setiap pengingkaran atau penolakan pada ketetapannya berarti pengingkaran atau ketuhanan Allah. Manusia tidak layak menolak atau mempersoalkan ketentuan Allah.
Hamba yang baik adalah hamba yang patuh pada Tuhannya dan yakin bahwa apa yang telah diputuskan oleh Rabb-nya adalah sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Meskipun demikian, kelebihan dan kemuliaan manusia tidaklah bersifat abadi, tergantung pada sikap dan perbuatan. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tampilan, performance, dan tubuh manusia, melainkan sesungguhnya Allah melihat amal perbuatan dan hati manusia. Di samping kelebihan, manusia memiliki aspek kelemahan, misalnya kikir, paling banyak membantah, penuh keluh kesah, melampaui batas, tergesa-gesa, memiliki hawa nafsu yang mengajak pada kejahatan, mudah putus asa, dan tidak berterima kasih. Next. Next. Selanjutnya ada eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pendapat Mustafa Al-Marawi, sesungguhnya yang dimaksud dengan khalifah adalah pengganti Allah di dalam mengatur perintah-perintah Allah di antara manusia pengganti Allah di bumi. Disebutkan pula dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 69 yang berbunyi, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan diberi wahyu dengan syariatnya dan menempati kedudukan yang sangat mulia dengan akal, budi, rasa, dan nestapa untuk memakmurkan alam semesta beserta isinya sesuai dengan eksistensi sebagai makhluk sosial yang mana membangun dalam tersebut. Seperti halnya mengembangkan teknologi, sistem agraris, pengairan, dengan sistem yang sangat modern seperti sekarang ini. Dengan demikian, semua manusia sejak Nabi Adam alaihissalam adalah sebagai khilafah. Next. Selanjutnya adalah makna khilafah. Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai khilafah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafatur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun dengan penamaan atau struktur yang berbeda, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Definisi lain yaitu khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah. Next. Yang selanjutnya ada hukum khilafah. Menurut sebagian pihak, mendirikan khilafah hukumnya wajib kifayah bagi seluruh umat Islam, seperti yang tertuang dalam buku Al-Fikri Al-Islami. Nah, dalam buku Al-Fikri Al-Islami ditegaskan bahwa adalah suatu kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib kifayah diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian muslim karena suatu hal yang telah dilakukan oleh sebagian muslim lainnya. Sekalipun kewajiban itu belum berhasil diwujudkan. Pemahaman tentang wajib kifayah yang benar adalah jika sebagian orang benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Artinya, menegakkan khilafah Islam merupakan wajib kifayah. Selama khilafah Islam belum berdiri, maka setiap individu muslim yang mu'alaf mempunyai kewajiban untuk menegakkannya sampai khilafah benar-benar berdiri. Namun, karena kemampuan gerakan Islam untuk menegakkan khilafah belum cukup, maka wajib kifayah berubah menjadi wajib ain. Namun, di samping itu terdapat sebagian kelompok yang menolak anggapan wajibnya menegakkan kekhilafahan, baik secara akal maupun syarah. Di antara mereka yang menolak adalah Al-Asam yang berasal dari kelompok Mu'tazilah. Menurut mereka, yang wajib dilakukan adalah melaksanakan hukum-hukum syarah. Sebab, jika umat Islam telah berkeadilan dan telah melaksanakan hukum Allah, maka keberadaan imam tidak lagi dibutuhkan. Begitu juga menegakkan khilafah. Selanjutnya, sejarah khilafah. Khilafah pertama diterapkan di era awal-awal berkembangnya agama Islam, setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632. Terjadi kekosongan pemimpin umat Islam setelahnya. Posisi khalifah kemudian
diduduki oleh sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar 632 sampai 634, Umar bin Khattab 634 sampai 644, Utsman bin Affan 644 sampai 665, dan Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661. Khilafah kedua, kemudian kekhalifahan kedua yakni kekhalifahan Umayyah yang diperintah oleh Bani Umayyah dan Mekah yang diturunkan dari Umayyah bin Abdus Syams. Lanjut. Khilafah ketiga muncul dari revolusi Abbasiyah dari 746 sampai 750, yang dimana muncul akibat dari pencopotan hak pilih Muslim non Arab. Kekhalifahan Abbasiyah didirikan pada 750. Kekhalifahan Abbasiyah diperintah oleh Abbasiyah, sebuah dinasti dari Mekah yang diturunkan dari Hashim, kakek buyut Muhammad. Khilafah keempat. Selanjutnya, kekhalifahan besar yang keempat yaitu kekhalifahan Utsmaniyah, didirikan setelah menaklukkan mereka atas Mamluk Mesir pada tahun 1517. Lanjut. Khilafah di Indonesia. Banyak masyarakat Islam di Indonesia sangat beragam. Keberagaman itu memunculkan banyak pandangan mau dibawa kemana masyarakat Islam yang ada di Indonesia itu. Akan tetapi, akhir-akhir ini muncul beberapa kelompok yang ingin mengusung semangat radikalisme dan ingin mendirikan negara kekhilafahan untuk menggantikan dasar negara dan menanamkan ideologi yang menolak atau mengabaikan keberagaman. Lanjut. Sedangkan di wilayah Nusantara ini adalah negara yang didiami oleh penduduk yang majemuk, terdiri dari bukan hanya masyarakat Muslim, namun terdapat pula agama-agama lain, dan dengan berisikan berbagai macam bentuk karakter dan sifatnya. Adalah sebuah jawaban dan hal ini tidak relevan jika sistem khilafah yang diusung oleh kelompok yang berpaham radikal hendak berusaha merubah sistem negaranya. Lanjut. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami terangkan. Selebihnya kami mengucapkan mohon maaf apabila salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.